Ada perbedaan yang sangat mendasar antara Maulid Nabi dengan mushaf Al-Quran. Diakui bahwa kedua-duanya, baik maulid maupun mushaf, itu tidak ada di zaman Nabi. Tetapi perbedaannya, maulid Nabi sepeninggal Nabi pun tidak ada dari kalangan sahabat maupun keluarga yang mengerjakannya. Tidak ada yang memperingatinya. Berbeda dengan mushaf Al-Quran, karena pertimbangan jangan sampai nanti ke depan ada perbedaan dalam cara membaca, ada kesalahan dalam susunan, dan pertimbangan-pertimbangan maslahat yang lainnya. Maka para sahabat Nabi, khususnya yang senior, mereka bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Dan ketika para sahabat bersepakat, berijma, konsensus dalam mengumpulkan Al-Quran, maka itu dalil. Berbeda dengan peringatan maulid Nabi yang tak punya dalil. Pengumpulan Al-Quran menjadi mushaf punya dalil. Apa itu? Ijma'nya sahabat. Apa dalilnya bahwa ijma' sahabat adalah dalil? Nabi SAW sendiri yang mengatakan, majtama'at qaumi 'alat dhalalah. Tidak akan kaumku, yaitu para sahabatku, bersepakat di atas satu kesesatan. Kalau seandainya dia salah mengumpulkan Al-Quran, tidak mungkin para sahabat bersepakat di atasnya. Maka sangat beda. Ini kalau membandingkan, mengkiaskan antara maulid Nabi dengan pengumpulan Al-Quran, mau disejajarkan, ini komparasi yang tidak apple to apple. Ini hanya bisa keluar dari lisan oleh orang-orang yang tidak paham tentang konsep bid'ah, konsep sunnah. Satu, kalau maulid Nabi, itu orang memang membuat ibadah baru yang tidak ada di zaman Nabi, tidak pula dikerjakan oleh para sahabat Nabi sepeninggal beliau. Ini ibadah baru. Sedangkan, coba saya tanya, umroh dengan pesawat, umroh ini dengan pesawatnya ini, yang ibadah yang mana? Umroh. Umroh ini dari zaman Nabi atau baru sekarang adanya? Dari zaman Nabi. Azan dengan toanya, yang ibadah yang mana? Azan ya. Yang dari zaman Nabi yang mana? Azan ya. Azannya. Kajian di zaman Nabi apa tidak ada? Ada. Ada. Artinya maulid Nabi itu membuat ibadah baru, sedangkan umroh, azan, kajian dan lain-lain itu ibadahnya bukan ibadah baru, ibadah yang sudah ada. Hanya saja si pesawat, si toa, si Facebook dan lain hanya mendukung ibadah yang justru sudah ada. Yang kedua adalah bahwa maulid Nabi ini orang mengerjakannya memang carinya cari pahala. Dari mana pahalanya? Dari si acaranya. Mungkin mereka memiliki keyakinan orang yang mengerjakan peringatan maulid Nabi tentu akan mendekatkan diri kepada Nabi, dan intinya sebagai bagian dari ibadah yang kalau mereka mengerjakannya mereka dapatkan ganjaran berupa pahala. Sedangkan pesawat, toa, live Facebook untuk kajian, orang mengharapkan pahala dari umroh, azan dan kajiannya kah, ataukah pesawat, toa dan Facebooknya? Yang mana yang mereka harapkan? Dari umrohnya, dari azannya, dari kajiannya, bukan dari pesawatnya. Makanya kita tidak pernah dengar ada orang yang mengatakan siapa yang naik pesawat maka pahalanya 2 kali lipat daripada yang naik kapal. Dan tidak ada yang meyakini itu. Maka ini sangat berbeda. Peringatan maulid Nabi, ibadah baru. Pesawat dan lain-lain tadi itu mendukung ibadah yang sudah ada dari zaman Nabi. Ini mencari pahala. Ini hanya membantu ibadah yang sudah ada, tidak mencari pahala dari si barang-barang yang belum ada di zaman Nabinya itu tadi. Ini disebut dengan bid'ah. Ini disebut dengan maslahah mursalah. Bid'ah dilarang. Nabi tiap Jumat memperingatkan itu. Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian jangan mengerjakan hal-hal yang mengada-ngada di dalam agama, dan itu semua disebut dengan bid'ah, dilarang oleh Nabi. Beda dengan masalah mursalah. Masalah mursalah perkara dunia yang mendukung ibadah yang sudah ada. Dan ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau untuk urusan dunia, kata Nabi, kalian lebih tahu. Sekali lagi, ini biasanya komparasi seperti ini
tidaklah keluar kecuali dari orang awam atau dai yang mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang konsep sunnah, bid'ah, masalah mursalah.